Desta mengerutkan kening, sungguh tidak menyangka akan bertemu seseorang yang mengenalnya di sini. Melihat ke belakang, dia menemukan bahwa orang yang memanggilnya adalah teman sekelasnya di perguruan tinggi, Vania. Sebenarnya, gadis ini memulai siaran langsung karena kekurangan uang, tetapi malah dipersulitkan oleh generasi kedua kaya bernama Roy dan memintanya untuk pergi ke Hotel Emperor untuk menemaninya. Akibatnya, Desta tidak menduga itu akan terjadi, sambil mempermalukan Roy dia menghadiahi Vania dengan banyak uang. Setelah kejadian itu, karena terlalu banyak menimbulkan sensasi, guru sekolah juga tahu bahwa Vania menyiarkan siaran langsung di internet dan secara langsung membujuknya untuk berhenti kuliah. Apa yang terjadi pada Vania kemudian? Desta tidak tahu lagi. Lagi pula, mereka berdua tidak berada di kelas yang sama, dan hanya akan pergi ke kelas bersama di beberapa kelas umum. Tanpa diduga, mereka berdua akan bertemu di sini setelah setengah tahun. Vania, ternyata kamu. Sangat jarang, kecuekan di wajah Desta sedikit memudar, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Desta, kenapa kamu di sini? Setelah aku pergi, apakah semua orang baik-baik saja? Mata Vania dipenuhi dengan sukacita dan bertanya dengan penuh perhatian. Tetapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, aku terlalu bersemangat, kamu bukan siswa dari kelas kami, bagaimana kamu bisa tahu masalah tentang kelas kami? Tetapi aku mendengar bahwa pada perayaan kelulusan, kamu mengundang Lalisa Sen ke sekolah kita untuk tampil, benarkah?" Cukup beruntung untuk memiliki kesempatan ini, dia berutang budi padaku, jadi dia datang untuk melakukan pertunjukan. Desta mengangguk dan berkata dengan singkat. Vania tampak iri, benar-benar luar biasa, jika memiliki kesempatan, aku juga ingin mengenal Lalisa Sen. Desta berpikir sejenak, dan berpikir itu bukan hal yang sulit. Tetapi menurut pemahamannya, kondisi keluarga Vania sangat buruk, jika tidak, dia tidak akan membuka siaran langsung semacam itu hanya untuk mendapatkan uang. Seperti ini, dia seharusnya tidak pernah pergi ke konser apapun. Aku punya informasi dari orang dalam bahwa Lalisa Sen akan mengadakan konser di Donghua setelah bekerja di luar negeri, nanti aku akan memberimu tiket konser itu, kata Desta. Serius? Mata Vania tiba-tiba melebar, dan memandang Desta dengan takjub. Desta tersenyum dan mengangguk dengan lembut. Ya, sungguh terima kasih banyak, teman sekelas lama. Vania melompat dengan gembira, dan pemandangan indah di depan dadanya terus bergoyang, yang benar-benar menarik perhatian. Vania, kenapa kamu di sini? Pada saat ini, seorang pria muda dengan 2 atau 3 pria dan wanita lain keluar dari lift lain. Dia melihat Vania sedang berbicara dengan Desta, dan segera menghampirinya dengan waspada dan berkata, Kak Janisten, izinkan aku memperkenalkannya kepada kamu. Ini adalah teman sekelas kuliahku, Desta. Vania tidak memperhatikan wajah Janisten Zhao yang tidak wajar, tetapi dia berinisiatif untuk memperkenalkan Desta kepadanya. Desta, kakak Janisten ini adalah bosku, aku bekerja di perusahaan siaran langsungnya sekarang, tentu saja, kakak Janisten sangat baik kepadaku, kami memiliki hubungan pertemanan yang baik. Desta melihat sekilas Janisten dan mengangguk dengan sopan, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, Vania, mengapa kamu masih bekerja di perusahaan siaran langsung? Mengapa kamu tidak mencari pekerjaan lain? Desta berkata demikian, bukan karena dia memandang rendah industri siaran langsung. Bisnis siaran langsung ini, terus terang, adalah karir jangka pendek yang hanya bisa dilakukan oleh kaum muda. Sekarang Vania masih muda dan cantik, ada kemungkinan dia bisa menjadi populer dan menghasilkan banyak uang, tetapi bisakah dia tetap bekerja di siaran langsung seumur hidupnya?
Berpikir bahwa situasi keluarga Vania tidak baik, Desta tentu saja berharap bahwa dia dapat memiliki pekerjaan yang stabil dan jangka panjang. Jika benar-benar tidak bisa, dia bisa memperkenalkannya kepada Minky. Dengan penampilan eksternal Vania dan pengajaran Minky, Vania mungkin saja bisa menjadi Minky berikutnya. Mata Vania sedikit gelap, jelas dia juga pernah mempertimbangkan poin-poin yang dikhawatirkan Desta ini. Tapi dia dikeluarkan oleh universitas. Dia bahkan tidak memiliki ijazah perguruan tinggi, dan dia memiliki beberapa tahun pengalaman kerja lebih sedikit daripada mereka yang pergi bekerja setelah lulus dari sekolah menengah. Tidak peduli bagaimanapun, tidak ada yang lebih unggul, bagaimana dia bisa menemukan pekerjaan yang memuaskan. Apa yang dapat ditemukan sekarang, dan pendapatannya relatif cepat, hanyalah industri siaran langsung yang sangat panas ini. Namun, sebelum Vania mengatakan kesulitannya, Janiston melangkah maju dengan wajah suram. Matanya dingin dan dengan sombong mengarah ke Desta dan berkata, "Apa maksud dari teman ini? Apakah kamu meremehkan industri penyiaran langsung? Atau apakah kamu pikir aku akan memperlakukan Vania dengan buruk? Katakan padanya berapa penghasilan bulanan kalian." Janiston memandang orang-orang di belakangnya, dan nadanya penuh kebanggaan. "Penghasilan bulananku adalah 100 juta, hanya bersiaran tentang kecantikan dan makeup," kata seorang wanita dengan bedak makeup tebal di wajahnya. "Penghasilan bulananku adalah 60 juta, dan hanya bermain beberapa permainan," kata seorang pria tinggi dan kurus dengan mata panda tebal, menguap seolah-olah dia sangat ngantuk. "Penghasilan bulananku adalah 140 juta, dan biasanya tidak memiliki apapun untuk disiarkan, hanya berutama mengajari beberapa rekan bagaimana memilih kosmetik." Yang terakhir, meskipun dia seorang pria, sangat mempesona, dengan make up yang sama di wajahnya, bahkan lebih cantik daripada gadis yang berbicara tadi. Meskipun pria ini agak banci, tetapi Desta tidak akan meremehkannya. Setiap orang memiliki cara hidupnya sendiri, keberadaan itu wajar, karena orang lain dapat berjaya dalam profesi ini, secara alami dia juga memiliki alasannya tersendiri. Sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan?" Setelah perkenalan orang-orang ini, Janiston mencibir, menatap Desta dan berkata, "Selain itu, aku lupa memberitahu kamu bahwa Vania adalah seorang primadona di tanganku. Dia biasanya hanya perlu menari, bernyanyi dan penghasilannya bulanannya adalah 400 juta. Apakah kamu tahu apa itu 400 juta? Mungkin seorang pecundang seperti kamu harus bekerja selama beberapa tahun tanpa makan atau minum baru bisa mendapatkannya." Begitu kalimat itu keluar, Janiston dan beberapa orang di belakangnya semua tertawa. Vania terlihat malu dan ingin menjelaskan kepada Desta, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa, pada siaran langsung pertama, di kamar tidur Desta, Linka dan Cepi memberinya hadiah. Itu adalah pertama kalinya dia tahu bahwa menghasilkan uang bisa begitu mudah. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang dapat memulai jalan ini, banyak berhubungan dengan teman-teman sekelasnya yang mendukungnya di awal. Tentu saja, itu tidak ada hubungannya dengan Roy dan RD yang memintanya untuk melepaskan pakaiannya segera setelah mereka menghadiahinya. "Kak Janiston, Desta adalah temanku, dia pasti tidak bermaksud seperti itu, kamu jangan menilai dia seperti itu." Vania tersenyum minta maaf pada Desta, dan kemudian berkata pada Janiston. Janiston mengangkat bahu dengan pandangan menghina. "Baiklah. Demi Vania, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Tetapi aku masih ingin menyarankan kamu. Jangan asal menilai pekerjaan orang lain dengan sewenang-wenangnya,
Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu layak sebelum kamu berbicara, atau kamu akan lebih dipandang rendah oleh orang. Mendengar ini, jangankan Desta, bahkan Gaius yang di samping pun tidak senang mendengarnya. Dia awalnya berpikir bahwa ini adalah adegan pertemuan Kak Desta dengan teman lamanya untuk mengenang masa lalu. Tetapi mengapa ada beberapa lalat yang melompat keluar dan berdengung terus-menerus? Dia terbatuk dan berkata, "Tuan Chu, kopermu sepertinya tertinggal di Rolls-Royce kita, harap tunggu sebentar, aku akan mengambilkannya untukmu." "Apa, Rolls-Royce?" Janiston dan beberapa penyiar di belakangnya tertegun, melihat Gaius dengan tatapan kosong. Tadi pria berkepala besar itu, memanggil bocah ini siapa, Tuan Muda Chu? Mata Janiston penuh rasa tidak percaya. Apakah teman sekelas Vania ini adalah generasi kedua yang kaya? Tidak mirip juga. Tidak pernah melihat generasi kaya kedua yang mengenakan pakaian jalanan tanpa merek ini. Selain itu kartu kamar yang ada di tangan kedua orang ini, bukankah hanya kamar ganda biasa? Orang seperti ini mampu mengendarai Rolls-Royce, sedang bohong bukan? Vania mengerutkan kening juga, mata indahnya penuh kejutan. Meskipun Desta tidak sekelas dengannya, tapi karena identitasnya sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua, membuat Desta cukup terkenal di kalangan para siswa. Menantu yang tinggal di rumah keluarga Chen, bagaimana mungkin seorang generasi kaya kedua? Diganti dengan kata lain, generasi kaya kedua mana yang mau jadi menantu yang tinggal di rumah mertua? Ini demi menjaga harga diri, baru mendadak membuat sebuah identitas bukan? Memikirkan ini, Vania menggeleng dan menghela nafas. Meskipun ketika kuliah dia dan Desta tidak sering berhubungan, tapi sesekali pernah bertemu, kesannya terhadap Desta masih cukup baik, merasa dia adalah orang yang pendiam dan baik. Tapi tidak menyangka setelah lulus, berubah mengejar ketenaran dan kekayaan, demi sedikit harga diri terus berbohong di sini. Desta juga merasa sangat tidak berdaya, bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran Gaius, bukankah hanya demi membuat dia terlihat lebih hebat, tapi dia tidak ingin berdebat dengan orang-orang ini. Apanya yang penghasilan bulanan hanya beberapa puluh juta? Walaupun mereka menghasilkan uang seumur hidup. Mungkin tidak cukup untuk Desta jadikan hadiah buat para bawahannya. Ini sama sekali bukan perbandingan kekuatan dalam level yang sama, tidak ada arti apapun. Sudahlah, Gaius, kembali ke kamar saja. Desta menggeleng kepala, berkata dengan suara berat. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Vania sejenak. Menyerahkan selembar kartu nama. Vania, industri siaran langsung memang menguntung, tapi juga hanya selama beberapa tahun ini saja. Jika kamu ingin memiliki sebuah pekerjaan stabil dalam jangka panjang, bisa datang mencariku. Siapa yang menyangka begitu kata-katanya dilontarkan, Janiston segera maju ke depan merebut kartu nama dan langsung merobeknya. Apa maksudmu? Apakah mau menggali orangku di hadapanku? Janiston melototi Desta. Melempar sobekan kertas ke arah Desta. Aku lihat kamu bukan generasi kaya kedua. Kamu juga orang dari perusahaan siaran langsung itu bukan? Cukup mirip juga aktingmu, tapi aku juga telah berkecimpung lama dalam bisnis ini, sungguh mengira bisa menakutiku? Pikiran Desta bergerak sebentar, tenaga dalam menyebar di luar tubuh, menyingkirkan robekan kertas yang terbang dari depan. Janiston tidak menyadarinya, masih berpikir tidak tahu dari mana datangnya hembusan angin yang membantu Desta. Dia mencibir mengatakan, "Oh iya, bukankah kalian memiliki Rolls-Royce? Bawa kami pergi melihatnya, agar kami bisa memperluas pengetahuan, tidak masalah bukan?" "Benar, aku belum pernah melihat Rolls-Royce yang sebenarnya, bagaimana kalau kakak bawa kami pergi melihatnya?"
Apa yang dikatakan benar, sudah tiba saat seperti ini untuk apa masih takut, langsung keluarkan mobil untuk mempermalukanku, aku paling suka dipermalukan orang lain. Kalian berbicara terlalu keras, begitu bisa membuat orang tidak bisa keluar dari situasi yang memalukan, betapa canggungnya. Seiring kata-kata Janiston, beberapa penyiar di belakangnya segera berbicara. Raut wajah Vania juga penuh dengan raut tidak berdaya, dia menarik lengan baju Desta dengan lembut, berkata dengan suara pelan. Desta, kamu seperti ini memang tidak benar, Janis cukup baik terhadapku, walaupun kamu. Dia menggigit bibirnya, merendahkan suara berkata. Walaupun kamu ada pekerjaan yang lebih baik untuk dikenalkan padaku. Juga tidak boleh melakukannya di depan Janis. Cepat minta maaf pada Janis, dalam bidang ini Janis berkecimpung dengan baik, mengenal banyak orang, jika hubungan dengan Janis sampai kaku, itu bukan suatu keputusan yang bijak. Mendengarnya, ekspresi wajah Desta tidak banyak berubah. Dia memandang beberapa orang dengan acuh tak acuh, berkata, "Aku tidak sedang menggali orang. Aku hanya secara rasional memberitahu Vania bahwa pekerjaannya ini kelak akan menghadapi masalah seperti apa. Perkenalkan sebuah pekerjaan padanya, juga hanya karena hubungan teman sekolah, bukan untuk menggali personel orang." Aduh, kali ini nada bicara jadi begitu lembut, tadi bukan bersikap seperti ini loh. Beberapa penyiar itu sedang menyindir. Di antara beberapa orang itu masih mengeluarkan ponsel, memotret tampang Desta dan Gayus, dikirim ke grup fans mereka. Saudara-saudari, dua pecundang ini tinggal di hotel dengan kamar ganda biasa, tapi mengatakan dirinya mengendarai Rolls-Royce, kamu percaya atau tidak? Pokoknya aku tidak percaya. Kakak-kakak. Nanti aku akan membuka sebuah taruhan dalam siaran langsung. Semua bertaruh sebenarnya dia memiliki Rolls-Royce atau tidak, satu mobil sport sudah bisa bertaruh, semuanya cepat mulai isi saldo. Para saudari, hari ini tidak merekomendasikan kosmetik pada kalian, hari ini membawa kalian mengenal apa yang dinamakan pura-pura sok kaya tapi gagal, barusan dua orang ini. Berbagai macam suara sindiran mulai bergema, Gayus sudah tidak bisa menahannya lagi, berkata dengan suara keras. Sekelompok orang yang tidak memiliki pandangan, sekarang juga bawa kalian keluar melihatnya, tuan muda kami memiliki mobil Rolls-Royce atau tidak. Begitu kata-kata dilontarkan, dia berbalik dan berjalan keluar, Desta bahkan tidak sempat menghentikannya. Tidak berdaya. Dia hanya bisa ikut ke sana. Biasanya Gayus juga termasuk orang yang tenang, kali ini benar-benar dibuat kesal oleh sekelompok orang ini. Bisa dilihat orang-orang ini sudah keterlaluan sampai batas tertentu. Janis, Desta adalah teman kuliahku, kita jangan begini boleh tidak? Vania masih memohon demi Desta, memandang Janiston dengan tampang sedih. Janiston tersenyum jahat, menatapnya sambil berkata, Vania, kamu juga sudah melihatnya, kali ini temanmu yang tidak setia duluan. Aku Janiston sudah sampai pada titik ini, apakah tidak menginginkan harga diri lagi? Tapi, karena kamu ingin aku tidak mempermasalahkan semua ini dengan dia, bukannya tidak bisa, itu harus lihat malam ini kamu bersedia datang ke kamarku atau tidak, baik-baik melakukannya. Berbicara sampai di sini, tatapan mata Janiston, tanpa henti terus bergerak melihat lekuk tubuh Vania yang menggoda dengan sangat tidak bermoral. Raut wajah Vania pucat sekali, muncul kebimbangan dan keraguan dalam matanya. Sebenarnya dari awal dia sudah merasakannya. Janiston memiliki sedikit pemikiran terhadapnya, hanya saja tidak menyangka, dia bahkan mengajukannya pada saat seperti ini benar-benar mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi jika bukan dia yang duluan menyapa Desta, bagaimana bisa terjadi konflik antara Desta dan Janiston? Pada dasarnya semua ini disebabkan olehnya. Selain itu, tampang Desta dan Gayus disebarkan ke grup penggemar.
Tidak semudah hanya ditertawakan oleh orang lain. Sekarang banyak para penggemar yang tidak masuk akal, kemungkinan akan melakukan tindakan keterlaluan dengan mengungkap identitas dan informasi seseorang. Tiba saat itu semua informasi tentang Desta akan diekspos orang. Lalu, masalah dia sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua, bukankah akan ikut terekspos? Mungkin pada saat itu, dia akan dibanjiri oleh hinaan dan pelecehan. Begitu memikirkan kemungkinan seperti ini, Fania merasa sangat bersalah. Dalam hati kacau sekali, Fania ikut di belakang kerumunan orang untuk pergi ke depan pintu hotel, bersiap pergi melihat mobil Rolls-Royce milik Desta itu. Beberapa penyiar itu segera melakukan siaran langsung, bersama para penggemar mereka menyaksikan lelucon yang akan segera terjadi. Ekspresi Gayus tidak berubah melambaikan tangan ke petugas parkir yang ada di depan pintu, berkata dengan suara berat. Adik kecil, di mana mobil Rolls-Royce Phantom yang tadi kami parkir di sini, kamu bawa ke sini? Apanya mobil Rolls-Royce Phantom? Wajah bocah parkir itu tampak menghina. Maksudmu mobil sewaan itu ya, sudah dibawa oleh perusahaan rental mobil, kamu mau aku pergi kemana ambilnya? Apanya orang dari rental mobil? Gayus mengerutkan kening. Tadi dia mengatakan bahwa akan ada orang yang datang mengambil mobil. Itu karena selanjutnya dia dan Desta akan menghadiri acara pelelangan, tidak jauh dari hotel ini, mereka jalan kaki ke sana sudah bisa, cepat atau lambat mobil ini akan dikembalikan pada Genji. Tapi Genji baru saja diberi pelajaran oleh Desta, mana mungkin ada keberanian langsung membawa pergi mobilnya. Aku katakan, kalian jangan bertanya seolah-olah tidak tahu, aku sibuk sekali, mana ada waktu untuk omong kosong dengan kalian. Petugas parkir tampak menghina sambil mengerucutkan bibir, sikapnya sangat asal-asalan ketika berbicara. Apanya yang bertanya seolah-olah tidak tahu, aku tanya padamu di mana mobilnya? Gayus marah sekali. Dia membawa orang kemari untuk melihat mobil. Hasilnya sekarang petugas parkir mengatakan bahwa mobil sudah dibawa pergi oleh orang dari rental mobil. Orang rental mobil dari mana? Ini adalah mobil yang dibeli Genji. Petugas parkir itu tidak menyangka Gayus akan terus bertanya, langsung merasa tidak sabar mengatakan. Aku bilang kamu ada habisnya tidak? Sudah katakan bahwa mobil kalian telah dibawa pergi oleh orang dari rental mobil. Kenapa kamu masih tidak mau mengakuinya? Sekarang kamu ingin aku membawakan mobil untukmu, dari mana aku bisa mendapatkannya? Selesai bicara, petugas parkir langsung ingin berbalik dan pergi. Janiston dan beberapa penyiar melihat situasi ini, dalam sekejap tertawa terbahak-bahak. Aku sudah paham, ternyata mobil Rolls-Royce sewaan untuk pura-pura sok kaya, akhirnya waktu sudah tiba sehingga dibawa pergi oleh orang dari rental mobil. Bro, lain kali ingin pura-pura sok kaya hitung waktu dengan baik, kalau tidak jika sampai terjadi begini juga memalukan sekali. Aku dengar mobil semacam Rolls-Royce untuk sewa saja perlu berjuta-juta, mungkin tidak ada uang untuk perpanjang sewa. Beberapa penyiar berkata dengan nada aneh, para penggemar mereka yang mengikuti siaran langsung, semakin tidak memiliki otak menuliskan kata-kata makian, suasana sangat dinamis. Kali ini, Gayus juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia tidak bisa menahan diri merasa sedikit kesal, tidak seharusnya demi sedikit harga diri membawa semua orang ini ke sini. Dia sendiri yang dipermalukan tidak apa-apa, tapi jika Desta juga ikut dipermalukan, maka itu baru benar-benar dosa terbesar. Desta berdiri di samping dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di saat petugas parkir bersiap untuk pergi, tiba-tiba dia melangkah maju ke depan, meraih bahu petugas parkir lalu sekuat tenaga mencengkeram. Sakit, kamu cepat lepaskan aku.
Petugas parkir tidak menyangka Desta akan tiba-tiba turun tangan, langsung berteriak kesakitan. Desta tidak melepaskannya, satu pukulan membuat petugas parkir jatuh ke tanah, kaki langsung menginjak di dadanya. Dia dari atas melihat ke bawah, menatap petugas parkir dengan mata dingin, katakan, "Mobil pergi kemana? Kamu gila ya? Apa tidak mengerti bahasa manusia? Aku sudah mengatakan bahwa mobil telah dibawa pergi oleh orang dari rental mobil." Hati petugas parkir bergetar sejenak, mata sedikit ketakutan, tapi mulut tetap bersikeras. "Hei, si Margacu, bukankah hanya kebohongan yang terbongkar? Apakah kamu sampai memukul orang? Apa yang dikatakan benar? Dia hanya seorang petugas parkir. Apakah masih berani mencuri mobilnya? Jika kamu memiliki kemampuan maka pergi cari orang dari rental mobil, hanya tahu menindas yang lemah termasuk kemampuan apa itu? Semuanya coba lihat. Bocah ini namanya Desta, demi sedikit harga diri bahkan memukul orang secara terbuka. Bagi teman-teman yang melihat siaran langsung ini dan mengenalnya, jangan sungkan, ekspos dia ke internet." Janistan memberi isyarat mata pada beberapa penyiar. Yang terakhir segera mengerti, satu demi satu menghasut penggemar sendiri untuk mengungkap informasi Desta, ingin membuat reputasi Desta menjadi jelek. Fania yang ada di samping mulai panik. Dia tidak menyangka masalah akan berubah menjadi seperti ini, dia hanya terlalu senang karena bertemu dengan teman lama, baru pergi mencarinya untuk ngobrol. Cara Desta langsung menggali personel orang di depan umum memang tidak benar. Tapi itu juga demi kebaikannya, sekarang malah akan diungkap oleh orang lain. Hukuman ini juga keterlaluan bukan? Di saat dia sedang ingin memohon pada Janistan, menyuruh dia melepaskan Desta. Walaupun harus mengorbankan sedikit kecantikan juga tidak apa-apa. Mendadak suara acuh tak acuh Desta terdengar di telinga semua orang. "Aku beri kamu waktu 3 detik. Jika masih tidak mengatakan keberadaan mobil di mana, aku akan mematahkan satu lenganmu. Jika masih tidak mau mengatakannya, aku akan mematahkan yang satu lagi. Aku sangat penasaran, seberapa keras kepala kamu." 1. Kata-kata sebelumnya baru selesai, Desta langsung mulai menghitung. Raut wajah petugas parkir sedikit berubah. Ketakutan di matanya semakin jelas, tapi dia tetap menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tampaknya sedang bertaruh bahwa Desta tidak akan benar-benar melakukannya. 3. Melihat tatapan mata petugas parkir yang tegas, Desta menyeringai, menunjukkan raut seperti iblis, saat masih belum menghitung 2, langsung lompat 3, kemudian begitu kaki bertenaga. Krakek. Terdengar sebuah suara yang membuat orang merinding. Lengan petugas parkir langsung menunjukkan sudut bengkok yang aneh. "Ah!" Raut wajah petugas parkir berubah hebat, mulut mengeluarkan suara jeritan memilukan, dia sedang mengeliat dan berjuang untuk lepas, ingin berjuang lepas dari kaki Desta. Tapi telapak kaki Desta bagaikan sebuah gunung yang berat, tidak peduli seberapa keras dia berjuang tetap tidak akan berhasil. Janistan dan yang lainnya juga tertegun, awalnya masih menertawakan Desta sekarang ekspresi wajah langsung berubah kaku. Mereka tidak menyangka, Desta benar-benar berani menginjak lengan petugas parkir hingga patah. Bocah ini sudah gila ya, pura-pura sok kaya juga harus ada batasnya, diungkap oleh orang malah marah hingga tahap ini, kalau begini apa bedanya dengan orang gila? Fania juga terkejut hingga menutup bibir merahnya, di dalam mata indah penuh rasa tidak percaya. Kenapa bisa seperti ini? Desta yang ada dalam ingatannya. Jelas-jelas seorang pria ceria yang pemalu dan pendiam. Dalam matanya hanya ada Verocen saja. Baru berapa lama tidak bertemu, dia sudah berubah menjadi sangat berdarah dingin, bilang akan mematahkan lengan orang lain, maka langsung mematahkan lengan orang lain. "Tanganku, tanganku!" Petugas parkir masih menjerit histeris,
Raut wajah Desta tidak ada perubahan sedikit pun, lanjut mengatakan. Beri kamu waktu 3 detik lagi, katakan di mana mobilnya, kalau tidak aku akan menginjak lenganmu yang satu lagi hingga putus. Pria ini benar-benar bukan manusia, dia adalah seorang iblis. Memikirkan hal ini, petugas parkir bergegas mengatakan. Aku katakan, sekarang juga aku akan mengatakannya. Mendengar kata-kata ini, raut wajah Vania agak berubah, mata penuh keterkejutan melihat Desta. Apakah masih ada hal tersembunyi dalam hal ini? Sebenarnya sejak awal Desta sudah melihatnya, jadi baru menggunakan metode keras dan tegas ini untuk menaklukkan petugas parkir ini? Raut wajah Janisten dan lainnya juga berubah, tapi tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu perkembangan masalah. Karena mobil ini hasil sewaan. Berpikir, mungkin sangat cepat sudah akan diambil oleh rental mobil. Jadi putra dari bos kami mencariku untuk minta kunci. Mengambil kesempatan untuk bawa jalan-jalan keluar, menyuruhku jika orang dari rental mobil datang, maka langsung meneleponnya. Mata petugas parkir berkedip, berkata dengan terbata-bata. Telah mendapatkan jawaban yang diinginkan, Desta baru mulai menyingkirkan kakinya, melepaskan petugas parkir. Gayus yang ada di samping berkata dengan dingin. Siapa yang memberitahu kamu kalau itu mobil sewaan? Itu adalah mobil milik bawahan Tuan Muda Chu. Aku bilang akan ada orang yang datang mengambilnya, berarti bawahan itu akan menyuruh orang untuk datang mengambilnya. Ada hubungan apa dengan rental mobil? Begitu kata-kata ini dilontarkan, raut wajah petugas parkir tiba-tiba berubah. Apakah bukan mobil sewaan? Pada saat ini, akhirnya dia menyadari keseriusan masalah ini. Jika ini bukan mobil sewaan, lalu dia mengendarai mobil tamu tanpa izin, pasti akan mendapatkan hukuman serius dari hotel, bahkan, kemungkinan akan kehilangan pekerjaan ini. Apanya, mobil ini dibawa pergi oleh anak pemilik hotel, tidak ada hubungan dengannya? Bodoh atau tidak, apakah pemilik hotel akan menghukum putranya sendiri? Dia pasti akan dijadikan kambing hitam. Selain itu, jika bukan dia yang berinisiatif mengatakan hal ini pada tuan muda pemilik hotel ini, bagaimana mungkin tuan muda akan membawa keluar mobil itu pamer? Jadi semua masalah pada dasarnya berasal dari dia. Begitu memikirkan hasil terburuk, raut wajah tiba-tiba berubah menjadi pucat sekali. Sama sekali tidak ada warna darah, bahkan rasa sakit di lengan juga berubah menjadi tidak terlalu penting. Untuk apa masih termenung? Cepat suruh orang bawa kembali mobilnya. Gayus memelototi petugas parkir, berteriak dengan suara berat. Baik, sekarang juga aku akan menelepon tuan muda kami. Petugas parkir gemetaran, tergesa-gesa mengambil ponsel untuk menelepon. Di samping Janisten dan lainnya saling memandangi, tidak mengerti kenapa masalah berubah menjadi seperti ini. Mobil Rolls-Royce Phantom bukan hasil sewaan, melainkan dibeli oleh seorang bawahan Desta. Bawahan Desta saja bisa membeli mobil Rolls-Royce, kalau begitu Desta sendiri adalah orang sehebat apa? Orang sehebat itu, apakah hanya akan tinggal di kamar ganda biasa ketika datang ke hotel? Janis, jangan-jangan bocah itu sungguh generasi kaya kedua? Mungkin lebih hebat menyembunyikannya. Beberapa penyiar agak khawatir, berkata pada Janisten dengan suara pelan. Janisten tidak percaya dengan ini, dia mencibir, merendahkan suara berkata, "Jangan khawatir. Di kota timur kita, tidak banyak mobil mewah di sini. Sepertinya hanya ada satu orang yang memiliki mobil Rolls-Royce Phantom. Kebetulan supir dari orang penting itu adalah sahabatku, tunggu aku telepon tanya padanya." Sudah bisa mengungkap kebohongan pria ini. Selesai bicara, Janisten mengeluarkan ponsel, menelepon temannya itu. Setelah menjelaskan situasinya, Janisten menyadari temannya itu
Tiba-tiba nafasnya kaku dan berhenti. Tepat di saat dia sedang penasaran, pihak sana langsung mengatakan, "Sekarang kamu ada di mana? Aku segera ke sana." Janiston tidak mengerti apa yang telah terjadi, tapi tetap melaporkan alamat hotel. Pada saat bersamaan dalam hati mulai berpikir, jangan-jangan mobil ini dicuri oleh Desta dan Gaius. Melihat nada bicara temannya itu, sepertinya memang memiliki sedikit maksud itu. Tidak heran Gaius begitu yakin kalau ini adalah mobil bawahan Desta, karena pemilik mobil memang bukan mereka. Hal ini begitu pergi ke kantor manajemen kendaraan langsung bisa diselidiki. Hehe, benar-benar berani memuji dan meninggikan diri sendiri. Janiston mencibir, memberitahu dugaannya pada beberapa penyiar. Beberapa orang mulai menunjukkan ekspresi jijik dan menghina, jelas sekali tidak menyangka ternyata Desta adalah orang seperti ini. Fania juga sama menggigit bibirnya, tatapan mata rumit sekali. Meninggalkan menara gading kampus, apakah orang pasti akan berubah menjadi hanya mengejar harta dan kedudukan? Pada saat ini, petugas parkir sudah selesai menelepon. Tuan muda pemilik hotel mendengar telah terjadi kekacauan besar, langsung marah besar di dalam telepon, kemudian menyatakan akan segera membawa mobilnya kembali. Gaius dan Desta melihat tuan muda ini cukup mudah untuk diajak komunikasi. Maka tidak berpikir untuk mencari pertanggungjawabannya, lagi pula mobil milik Genji, walaupun tergores, mereka juga tidak akan merasa sayang. Satu-satunya tujuan mereka menginginkan mobil adalah untuk mempermalukan Janiston. "Kalian tunggu dulu, mobil segera kembali." Gaius meluangkan waktu melirik Janiston sebentar, berkata dengan suara berat. "Hei, walaupun mobil sudah kembali, ada hubungan apa denganmu?" Janiston tersenyum jijik, nada bicara sangat menyindir. "Apa maksudnya?" Gaius mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang akan dilakukan Janiston lagi. "Aku tanya padamu, apakah mobil ini milikmu?" Janiston maju selangkah, bertanya dengan suara keras. Gaius menggeleng kepala, "Mobil ini milik salah satu bawahan Tuan Muda Chu, kami hanya meminjamnya untuk pakai sebentar." "Hei, lucu sekali." Janiston menunjukkan ekspresi meremehkan, nada bicara sangat mempermainkan. Dalam masyarakat saat ini, siapa saja bisa menggunakan panggilan Tuan Muda, hanya memiliki sedikit uang, sudah benar-benar berpikir dirinya adalah Tuan Muda yang mulia. "Awalnya aku tidak ingin mengekspos kalian, tidak menyangka kalian malah kecanduan berbohong, sungguh sedikit pun tidak paham dengan situasi dan kemampuan sendiri. Aku akan beritahu kalian yang sebenarnya, mobil ini adalah milik seorang temanku, dia sedang datang ke sini, kalian berdua pencuri mobil, bersiaplah untuk menerima sanksi hukum." Selesai mengucapkan kata-kata ini, Janiston menaikkan hidungnya, mendengus dengan bangganya pada Desta. "Genji adalah temanmu?" Desta Chu seperti sedang berpikir sambil bertanya. "Apa Genji? Apakah bisa tidak menyebut nama orang yang tidak dikenal? Aku biasanya menjalin hubungan dengan pedagang kaya dan bangsawan kelas atas yang ada kota timur. Beberapa pria yang tidak dikenal, aku mana ada waktu untuk mengenal mereka." Janiston merasa Desta sedikit aneh, siapa itu Genji, untuk apa mendadak mengatakan hal ini? Desta dan Gaius saling bertukar pandangan, merasa terkejut dengan nada bicara Janiston. Di dalam informasi yang mereka kumpulkan, Genji adalah salah satu tokoh terbesar di kota timur, meskipun sikap orang ini sombong, memandang rendah siapapun, tapi harus dikatakan, dia memang orang yang jenius dalam berbisnis. Karena pada saat gedung Sky mendirikan cabangnya di kota timur, semua orang tidak optimis bahwa gedung komersial ini tidak akan bisa berhasil di kota timur. Bagaimanapun, keuntungan sebuah kota hanya sebesar itu, keluarga besar lama di kota timur sejak awal sudah dibagi dengan baik,
Bagaimana bisa mentolerir orang luar yang masuk untuk mengambil bagian? Tapi setelah Genji datang, hanya dalam waktu 3 tahun saja, sudah membuat cabang dari gedung Sky yang tidak terkenal menjadi lebih terkenal dibandingkan perusahaan besar milik keluarga besar lama di kota timur, bahkan samar-samar menekan para keluarga besar lama itu. Jadi, secara logika, di kota timur seharusnya Genji cukup terkenal, tapi Janistan malah tidak tahu dengan Genji. Itu hanya bisa dikatakan kalau dia masih belum mencapai level itu. Pada saat ini, dari luar hotel tiba-tiba sebuah mobil sedan Hongqi baru berkendara masuk. Mobil mewah kelas atas buatan negara China ini. Nilai sebenarnya tidak jauh lebih buruk daripada mobil-mobil mewah luar negeri. Sekali lihat sudah tahu bahwa orang yang duduk di dalam baru benar-benar orang kaya. Tidak seperti orang semacam Desta, tinggal di kamar ganda biasa, tapi di mulut malah mengatakan memiliki bawahan yang memiliki Rolls-Royce Phantom. Apakah masih tidak memalukan? Dalam hati Janistan sangat menghinanya. Bunyi mencicit. Suara rem mobil, sebuah mobil sedan Hongqi berhenti di depan mereka dengan mantap. Seorang pria muda turun dari kursi pengemudi. Begitu Janistan melihatnya, segera tersenyum maju ke depan. "Bang Rome, ternyata kamu ya? Hai, seharusnya terpikirkan olehku kalau orang yang mampu mengendarai mobil mewah ini, di seluruh kota timur selain kamu masih ada siapa lagi?" Jerome melirik Janistan sebentar, sama sekali tertarik dengan pujiannya, langsung mengatakan, "Di mana kedua orang yang kamu katakan tadi?" "Ada di sini." Kedua pencuri mobil ini masih belum sempat melarikan diri. Janistan tidak menyangka kalau Jerome akan begitu lugas. Begitu datang langsung ke topik. Segera menunjuk Desta dan Gaius sambil mengatakannya.